Kita semua tahu soal puasa ya kan? Tahan lapar, tahan haus. Tapi pernah nggak sih kita mikir, kenapa sebenarnya kita disuruh puasa? Ternyata di balik itu semua ada sebuah kisah yang luar biasa banget. Ini bukan cuma soal ibadah, tapi soal gimana sebuah perintah lahir di tengah komunitas yang lagi tertekan banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi sebetulnya penting banget. Kenapa? Karena kalau kita tahu jawabannya, cara kita memandang Ramadan itu bisa berubah total. Dari yang tadinya cuma, kewajiban tahunan nih, jadi, wah ini hadiah yang luar biasa. Oke, untuk ngerti kenapanya, kita harus time travel sedikit nih. Mundur ke masa lalu, tepatnya ke tahun kedua setelah hijrah. Coba deh bayangin, ada sebuah komunitas yang baru banget terbentuk, lagi susah payah cari jati diri. Jadi, settingnya di Madinah, tahun kedua hijrah. Komunitas muslim waktu itu, ya bisa dibilang masih anak baru. Mereka coba bertahan hidup di tengah komunitas-komunitas lain yang udah jauh lebih mapan. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Mereka itu diejek loh, kena ledekan terus. Dibilangin, ibadah kalian itu cuma ikut-ikutan aja, sholatnya nggak hadap ke arah yang sama kami, puasanya juga niru-niru kami. Bayangin deh tekanan sosialnya kayak gimana. Dari situ muncul kebutuhan yang mendesak banget buat punya identitas sendiri, yang khas, yang beda. Nah, di tengah semua tekanan itu, boom, jawaban datang langsung dari langit. Dan ini bukan sekedar buat nutup mulut para pengejek aja ya, tapi lebih dari itu. Ini buat ngasih fondasi yang super kokoh buat komunitas yang baru ini. Jawabannya itu datang dalam dua pukulan telak. Pertama, arah sholat alias kiblat dipindahin ke Ka'bah di Mekah. Ini langsung ngasih identitas visual yang unik, yang beda. Kedua, turunlah perintah untuk sebuah puasa yang benar-benar baru dan spesial. Puasa Ramadan. Nah, ini dia ayat yang jadi landasannya. Coba perhatiin deh, panggilannya itu buat orang-orang beriman. Artinya apa? Ya buat kita semua, tanpa kecuali. Dan ayat ini tuh nggak berhenti di perintah puasa ya, tapi langsung ngasih goal utamanya, biar kita bisa mencapai takwa. Terus, takwa itu apa sih? Sering banget kan kita dengar kata ini? Ini tuh bukan cuma sekedar garis finish loh. Anggap aja takwa itu kayak kunci sakti yang bisa membuka semua pintu kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Kalau disederhanain, takwa itu rasa sadar penuh kalau Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, setiap saat. Nah, kesadaran inilah yang kemudian ngebentuk cara kita mikir, cara kita ngomong, dan cara kita bertindak. Bisa dibilang ini level kedekatan paling tinggi sama Sang Pencipta. Dan coba lihat deh, buah manis dari takwa ini. Ini bukan cuma janji surga doang loh, tapi juga kebahagiaan sejati di dunia, ilmu yang nambah, semua urusan dipermudah, bahkan rizki yang datang dari arah yang nggak kita sangka-sangka. Makanya puasa itu sebetulnya bukan beban. Justru ini tuh kayak peta harta karun menuju semua kebaikan ini. Oke, setelah dengar janji-janji yang keren banget ini, kira-kira gimana ya reaksi para sahabat Nabi waktu itu? Apa mereka diem aja? Oh, tentu tidak. Mereka justru langsung gerak cepat, langsung nanya-nanya. Ini nunjukin semangat mereka yang luar biasa buat segera ngejar semua keutamaan ini. Dan pertanyaan mereka itu praktis banget. Mereka nggak nanya, emang kita harus puasa ya? Bukan. Pertanyaan mereka itu, oke, kita puasa berapa lama nih? Mereka tuh pengen langsung tahu detailnya biar bisa ngejalaninnya dengan sempurna. Keren kan? Mereka bahkan langsung mikirin skenario-skenario sulit. Gimana nih kalau ada yang sakit atau lagi dalam perjalanan jauh? Coba perhatikan, mereka itu cari solusi, bukan cari alasan. Mereka mau mastiin gak ada satu orang pun yang kehilangan kesempatan emas buat dapetin takwa ini. Bahkan nih ya, yang mungkin ngerasa fisiknya gak kuat pun ikut nanya, terus saya bisa ngelakuin apa dong? Ini pola pikir yang benar-benar luar biasa. Pertanyaan mereka itu selalu soal gimana caranya bisa ikut serta, bukan gimana caranya bisa ngeles. Jadi apa kesimpulannya? Jelas banget kan? Motif dibalik semua pertanyaan mereka itu murni semangat. Keinginan yang tulus banget buat dapetin hadiah penuh dari ibadah baru ini. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar mandang ibadah itu sebagai prioritas nomor satu. Sekarang, coba kita pakai cerita ini buat ngaca, buat jadi cermin bagi diri kita sendiri. Gimana ya semangat asli Ramadan zaman dulu, itu kalau kita bandingin sama sikap kita di zaman sekarang? Lihat deh bedanya, jauh banget. Pola pikirnya itu geser. Dari yang tadinya, gimana caranya biar ibadah ini maksimal, jadi
Yang penting apa aja sih yang harus dilakuin biar gugur kewajiban? Dari semangat menyambut, jadi cuma nungguin kapan selesainya. Pergeseran yang wow gede banget kan? Kenapa ya bisa begitu? Akarnya itu ada di motivasi. Simpelnya gini, kalau kita benar-benar paham bahwa puasa itu hadiah, paket lengkap dengan janji-janji kebaikan, kita pasti ngejalaninnya penuh semangat. Tapi, kalau kita ngelihatnya cuma sebagai tugas, ya kita bakal ngerjainnya seadanya aja. Jadi, menjelang Ramadan kali ini, yuk kita coba berhenti sejenak, coba renungin pertanyaan apa sih yang ada di kepala kita. Apakah kita nanya, gimana ya caranya memaksimalkan setiap detik Ramadan ini? Atau kita malah sibuk ngitungin hari, kapan ya Lebaran? Pertanyaan kita itu cermin dari motivasi kita. Jadi yuk, kita jadiin Ramadan kali ini kesempatan buat balik lagi ke semangat aslinya. Semangat menyambut sebuah karunia, bukan beban.